Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Galuh. Selamat pagi Pram, kayaknya bahagia banget pagi hari ini. Luar biasa bahagia dan semangat ya pemirsa. Apa tuh kalau boleh tahu? Karena pagi-pagi nih ya, jam 6 kurang nih. Kita baru aktivitasnya biasa kalau berangkat kantor jam 6 kurang lah ya. Jam 6 kurang keluar rumah nih melangkah sedikit. Antrian kendaraan panjang banget pemirsa. Matahari juga belum terbit loh. Matahari belum terbit tapi orang-orang sudah mulai beraktivitas. Kenapa? Selalu semangat untuk menghadapi hari pertama masuk sekolah. Benar pemirsa, hari pertama masuk sekolah, tahun ajaran baru juga semangat yang baru. Wah, pemirsa. harus dong. Tapi ini bener banget loh kata Pram Padet. Biasanya saya setelah siaran pagi keluar untuk beli jajan di Gondang Dia itu masih belum ada aktivitas Kosong ya? dan masih kosong, masih sepi. Tadi udah rame banget Pram. Hari ini ya. Hari ini rame banget. Dan pengendara-pengendara mobil dan motornya pada hari ini pemirsa, hari Senin hari ini ya kayak semangatnya kayak luar biasa loh. Wah. Mereka kayak pengen buru-buru sampai kayaknya Buru-buru daripada sampai. kejebak macet di jalan. Nah, Buat kayaknya ngantar bener anak kayak ke gitu. sekolah. Tapi ternyata semua orang berpikiran yang sama, akhirnya Iya. bertepuk di jam yang sama. Nah, bener banget pemirsa. Nah, ini selain hari pertama masuk sekolah, hari ini juga ada hari membahagiakan. Karena sekolah rakyat juga mulai beroperasi hari ini. Wah, seru banget. Salah satu Bagus nih, inovasi pemirsa. dari pemerintah ya untuk membantu masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim untuk bisa menempuh pendidikan, Iya. memutus mata rantai kemiskinan. Bener banget pemirsa, jadi pendidikan gak hanya untuk kalangan menengah atas juga, cuma kalangan bawah juga bisa menikmati pendidikan. Harus, karena kita tidak tahu ya bibit-bibit potensi untuk masa depan bangsa ada di semua orang, Bener ada di banget. semua anak dan anak-anak punya hak untuk Ya, menempuh bener banget. pendidikan. Bener banget. Kita berharapkan juga anak-anak ini bisa merubah nasib orang tuanya ke depan, keluarganya ke depan. Benar, satu keluarga ya. Oke, kita sapa dulu pemirsa. Ya, Selamat datang pemirsa dari Today. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat ya. amin. Senang sekali pemirsa, kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Ya, dan dalam edisi kali ini kami akan menginformasikan langsung bagaimana situasi hari pertama sekolah di berbagai daerah. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Pram saja pemirsa, inilah isu selengkapnya untuk Anda. Info-info kereng. Pedagang di pasar dadakan tradisional di Kecamatan Sabangau, Palangkaraya panik saat api melalap kios mereka. Api yang semakin membesar melalap 8 kios yang jaraknya berdekatan. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berusaha melakukan pemadaman. Sekitar 1 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Menurut petugas damkar, api pertama kali muncul dari kios yang menjual sayur dan sembako. Atau pemilik warung sayur dan sembako mengaku bahwa pada saat itu yang bersangkutan sedang mencuci piring, tapi tidak selesai, lampu langsung padam. Dia langsung ke ruang tengah. Di warungnya itu ternyata api sudah berada di atas kulkas. Yang dia pikirkan hanyalah mengambil anaknya terus keluar. Polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dari informasi kebakaran pemirsa, ini ada Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan membubarkan aksi balap liar di kota Palangkaraya. Ya, warga resah ya dengan aksi balap liar tersebut karena membahayakan pengguna jalan lain. Petugas Satpol PP dan Dishub Kota Palangkaraya menggelar razia balap liar yang dilakukan sekelompok remaja di Jalan Diponegoro. Menggunakan motor yang telah dimodifikasi dan knalpot brong, para remaja saling memacu kendaraannya dengan kencang. Bahkan salah satu pebalap sampai hilang kendali hingga terjatuh. Petugas juga membubarkan sekelompok remaja yang sedang menonton aksi balap liar di tepi jalan. Mereka diberikan teguran dan diminta untuk segera bubar pulang ke rumah masing-masing. Sebenarnya tadi maunya kita coba untuk amankan ya, cuman karena memang terlalu cepat gerakannya, sementara kan memang sekali lagi Satpol PP Perhubungan ini sifatnya pengawasan dan kita hanya untuk memantau keadaan di lapangan supaya tidak terjadi lagi
balap liar yang ada di Palangkaraya. Kalau diamankan tadi memang tidak ada karena memang tidak sempat. Kalaupun memang ada akan kami serahkan kepada teman-teman kepolisian. Patroli dan pengawasan di jalan protokol Palangkaraya akan terus dilakukan petugas untuk kurangi aksi balap liar yang kerap resahkan warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang warga terjepit rel pemirsa saat melintasi pintu perlintasan kereta api di Bogor, Jawa Barat. Ya, ini korban pemirsa berhasil ditolong oleh lagi-lagi petugas pemadam kebakaran yang mengalami luka ringan karena terjepit selama hampir 30 menit lamanya pemirsa. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang pria yang terjepit di rel pintu perlintasan kereta api di Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Dengan menggunakan peralatan penyelamatan, petugas mengeluarkan kaki korban yang terjepit selama setengah jam. Akhirnya korban berhasil diselamatkan. Korban mengalami luka ringan. Korban mengaku akibat kondisi lokasi yang gelap membuatnya tidak melihat lubang saat melintasi rel bersama keluarganya. Mungkin karena gelap sama itunya nggak tahu ada jalan yang ada lubang, jadi kakinya langsung masuk kejeblos ke dalam. Bukan warga asli sini ya, makanya jatuh ke situ, Pak. Untuk evakuasi tidak ada kendala karena kita tahu posisi dan celah untuk memasukkan peralatan cukup lebar. Jadi dengan kondisi hujan dan malam hari yang gelap dengan pencahayaan yang ada di peralatan kami semua berjalan lancar. Petugas mengimbau kepada warga agar lebih berhati-hati saat berjalan di malam hari, apalagi di lokasi minim penerangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Waduh, ini hampir 30 menit loh Galuh dan juga pemirsa, dia terjepit di situ loh. Ini mungkin jadi untuk penanganan juga untuk pihak terkait untuk jalanan itu segera diperbaiki mungkin ya. Harus. Mungkin banyak orang lewat di sana juga untuk tidak membahayakan lagi sekitarnya mungkin. Ya. Ini beruntung nih ada petugas damkar. Memang sepertinya Indonesia butuh lebih banyak petugas damkar ya. Dan Satpam salah satu bank swasta di Indonesia. Bener banget pemirsa, karena petugas damkar ini membuktikan bahwa dia ada di peran atau perannya ada di tengah-tengah masyarakat. Ada dimanapun gitu. Ya, kadang dimanapun ngeluarin kepala orang dari kaleng. Iya. Mengeluarkan ular dari rumah. Iya bener. Terus ada juga dia bisa menangani juga untuk curhat. Bisa. Iya, diputus cinta kemarin, ngerayain ulang tahun bareng juga bisa pemirsa. Ya. Segala apapun bisa, kayak pahlawan serba bisa deh damkar ini. Pahlawan serba bisa tanpa tanda jasa. Ya. Kita perlu apresiasi. Terima kasih damkar ya. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pram dan pemirsa tergiur dengan harga rumah kontrakan murah yang ditawarkan di media sosial. Puluhan warga Kampung Pulau Gede Bekasi menjadi korban penipuan ini dengan total 5 miliar rupiah. Ya, pemirsa, mereka merasa kecewa pemirsa, korban menggeruduk rumah keluarga pelaku. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah, enaknya aja nipu. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsi yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. Sampai saat ini totalnya dari 50 orangan lebih udah mencapai 5 miliar lebih.
totalnya. Satu orang bisa kena tipu berapa, Pak? Dari 75 ke atas, Pak, rata-rata. Ada yang 350 juta, 270 juta, karena beda-beda ngambil, ada yang 2 pintu, ada yang semuanya sama tanahnya, begitu, Bang. Dan saya rasa ada kemungkinan, saya bukan menuduh, ini adik abangnya dan bahkan iparnya dan RT-nya yang di sini juga kemungkinan terlibat, karena masih saudara dan menutupi semuanya. 30 juta. 30 juta. Apa ditipu? Iya. 100 juta. Siapa lagi? Terima kasih sama Yurike, calonnya tuh. Oh, tipunya dalam bentuk apa, Pak? Hah? Tipunya dalam bentuk apa? Berapa? Tipunya dalam bentuk apa? Rumah dijual. Oh, dibayar gitu. Iya, rumah dijual. Ternyata rumah itu banyak yang ini, banyak yang dijualin. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ini namanya kita membeli rumah atau menyewa rumah, harus melihat Biasanya langsung ke lokasi, survei langsung rumahnya seperti apa, kondisinya seperti apa, Riset buat dulu, perjanjian, baru kita bayar. Jangan beli kucing dalam karung yang nggak jelas juntrungnya. Benar, apalagi dalam jumlah yang besar. Jumlahnya besar banget, sampai puluhan juta, ratusan juta juga bahkan pemirsa. Benar sih, emang sosial media ini kayak mempermudahkan sesuatu ya, untuk penjualan, pembelian gitu loh. Cuman kita harus lebih teliti lagi sebagai pembeli nih, sebagai penyewa nih, barangnya seperti apa. Jangan sampai ketipu kayak tadi gitu loh. Itu dia buat pelajaran bersama ya. Aduh, semoga ini pelaku segera tertangkap ya dan uangnya bisa segera kembalikan ya. Nah, itu yang paling diharapkan juga sebenarnya bagi para pembeli ya. Benar. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini Jatras Polrestabes Makassar meringkus 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di Kota Makassar akibat terlibat aksi premanisme. Aduh, ini masing-masing pelaku yang ditangkap ternyata tidak hanya terlibat dalam satu tindak kasus pidana. Viral seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas Dipa Makassar. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatras Polrestabes Makassar yang menerima laporan meringkus 4 pelaku di rumahnya dan di salah satu asrama mahasiswa di Kota Makassar. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana, namun turut terlibat dalam aksi penyerangan di salah satu kampus swasta di Kota Makassar yang menyebabkan 1 mahasiswa alami luka tebas di kepala akibat diserang oleh kawanan pelaku. Rektor Universitas Dipa Makassar menyayangkan akan kejadian ini. Tindakan tegas akan diberikan kepada mahasiswa usai proses sidang kode etik. Akibatnya sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Kan itu. Iya, Pak. Karena mahasiswa seharusnya datang ke kampus itu bukan untuk berkelahi, tapi datang untuk belajar. Makanya untuk menjadi koreksi bahwa ini kita coba proses kembali semua apa yang menjadi masalah dalam kenapa sampai ada yang beginian, kenapa sampai ada perkelahian. Nah, saya sudah minta kepada WR3 untuk membahas kembali dan mengambil tindakan lebih keras kembali kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Kita inginkan kampus tenang dalam hal belajar. Kalau sampai terjadi hal tersebut, berarti orang yang tidak menginginkan kampus belajar dengan tenang, nah itu yang kita tidak inginkan ada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Ya, ini kalau Galuh dan pemirsa kalau dilihat-lihat diperhatiin ya, ini berawal dari kasus kayak masalah bullying oleh senioritas kepada juniornya. Ya, ini memang sering kali terjadi dan berulang-ulang. Jadi memang udah mungkin ego seorang senior yang bersekolah di masing-masing tempat kegiatan belajar mengajar, kemudian akhirnya terjadilah tindakan premanisme itu. Kita harus stop adanya bullying dan juga premanisme di sekolah, apalagi di tempat pendidikan ya, harus belajar mengajar ya. Apa perlu dibikin barak militer juga di Makassar tadi? Nah, itu dia. Jadi perlu ada pengawasan juga mungkin dari gurunya, kemudian dari orang-orang yang memang bekerja di situ, dari petugas penjaga keamanan dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Ya benar. Dan untuk para korban pemirsa, untuk mahasiswa atau pelajar lainnya mungkin yang mendapatkan atau menjadi korban bullying harus segera melapor ya.
jangan diem aja ya, karena tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan. Ya, dan sangat merugikan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 4 pelaku begal menembak seorang wanita dan membawa motornya di Bandar Lampung. Ya, pemirsa, meski sempat tidak sadarkan diri, korban selamat namun alami trauma. Seorang perempuan menjadi korban begal di kota Bandar Lampung, Lampung pada Minggu pagi. Dari video yang beredar, korban tergeletak di seberang sebuah SPBU dan disampaikan belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Beruntung korban masih selamat. CCTV merekam detik-detik korban diintai 4 pelaku yang berboncengan. Pelaku kemudian mendongkrak pistol dan membawa motor korban. Korban yang berusaha melawan tertembak di kepala hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk korban sementara masih di rumah sakit, masih ditangani dengan medis. Untuk keadaannya sadar, tapi masih belum bisa kita konfirmasi karena masih trauma. Untuk sepeda motornya berhasil dicuri dia? Untuk sepeda motor berhasil dibawa 4 pelaku itu. Polisi memburu 4 pelaku begal tersebut. Rekaman CCTV dijadikan bukti sekaligus untuk mencari identitas pelaku. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain tukang ojek, pemirsa, seorang warga sipil juga tewas ditembak orang tidak dikenal di Puncak Jaya, Papua Tengah. Ya, kasus tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Kota Mulia. Suasana di Pasar Sentral Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya mendadak mencekam pada Sabtu malam setelah terdengar suara tembakan yang menewaskan seorang warga sipil. Korban Edi Hermanto, 39 tahun, warga asal Probolinggo, Jawa Timur yang berdomisili di distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di pelipis mata kiri yang menembus ke bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini juga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata dipimpin oleh Papua Limbo dengan keterlibatan aktif dari Oni Mamberamo dan Ombak Elumbi. Kelompok ini diketahui membawa senjata api dan telah menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di sekitar Pasar Baru dan wilayah Kota Mulia. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi aksi kejahatan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kita ke Sumatera, pemirsa. Seorang nelayan di Banyuasin, Sumatera Selatan terluka di leher diduga tertembak oleh aparat TNI AL saat melaut. Nah, ini pemirsa, sementara pihak TNI AL masih mendalami penyidikan kasus ini. Seorang nelayan, Yogi Pratama, warga Banyuasin, Sumatera Selatan, terluka akibat ditembak saat melaut. Keluarga histeris saat jasad korban dievakuasi. Peristiwa bermula saat korban sedang mencari ikan menggunakan kapal pompong dan alat tangkap kerau bersama sejumlah rekannya di perairan Labuhan Pering, Tanjung Jabung, Jambi, Sabtu kemarin. Dari arah berlawanan datang kapal diduga milik TNI AL. Kemudian terjadi aksi penembakan dan mengenai leher korban. Kapal berang NKRI menuju ke selatan dengan jalan pelan. Aku bangunkan anak buahku, itu ada kapal materi, hati-hati, nanti kita di dekatnya, kataku. Tiba-tiba dia belok kiri. Nah, belok kiri langsung menuju arah kita. Langsung kita potong alat tangkap kita tadi. Aku lari berdua, kapal kita lari ya. Dikejarnya terus sampai kapal satunya hampir dapat. Kini korban masih dirawat intensif di rumah sakit, sementara pihak TNI AL masih mendalami penyelidikan peristiwa penembakan ini. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.